patung ya. Anak-anak, sebelum ibu mulai pembelajaran, tentunya ibu akan melihat kebersihan kelas dulu. Kalau biasanya kalian belajarnya di kelas itu kelasnya bersih, berarti kalau sekarang belajarnya di rumah, rumahnya juga harus bersih ya. Sama ya, di sekolah dan di rumah itu sama. Nah, untuk ibu sebelum ke materi, ibu akan ini pendahuluan dulu ya, pendahuluan ibu. Jadi ini anak-anak ya, walaupun musim pandemi, ini kalian tetap belajar di rumah. Jadi sebelum belajar di depan HP di rumah harus mandi dulu. Syukur-syukur bisanya menggunakan seragam sekolah ya. Kemudian pakai nyiapkan HP-nya, kemudian nyiapkan laptopnya juga boleh ya. Jadi sebelum ke materi ibu akan absen nih. Nanti absennya kalian isi di kolom komentar ya. Nah, di kolom komentar kalian isi, Bu, saya hadir. Bu, saya hadir gitu ya di kolom komentar. Yang tidak mengisi di kolom komentar kehadiran berarti absennya apa? Ya, anak-anak. Nah, sekarang kita membahas masalah seni patung ya. Tetapi sebelum ke materi seni patung, ibu akan memberikan persepsi kalian. Kemarin sudah minggu kemarin itu materinya tentang seni lukis. Jadi situ seni lukis sudah ada teknik dan bahan yang digunakan untuk seni lukis apa, kalian sudah bisa ya. Nah, setelah selesai seni lukis, ini sekarang kita menginjak ke seni patung. Ini ya, yang hari ini seni patung pembelajarannya ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, apa tujuan pembelajarannya untuk seni patung? Tujuannya yaitu supaya kalian bisa menyebutkan itu ya, apa jenis-jenis patung ya, kemudian bahan yang digunakan untuk patung itu apa saja, alat-alatnya untuk patung itu apa saja, kemudian tekniknya membuat patung itu apa saja ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu nanti kalian bisa melihat gambar ini, oh ini termasuk patung deformatif misalkan. Tujuan pembelajarannya itu ya, jadi supaya kalian itu tahu, oh patung-patung itu apa, fungsinya patung itu untuk apa. Nanti tujuan pembelajarannya itu ya anak-anak ya. Nah, untuk itu anak-anak, untuk pembelajaran materi seni patung ini nanti ada pembelajarannya ya. Nanti sebelum ke materi seni patung ini kalian harus melihat ya, lihat dulu yang link yang akan ibu berikan kepada kalian, yaitu pembelajaran tentang seni patung ya. Sekarang coba anak-anak buka link ibu ya. Nah, setelah kalian buka link ibu selesai, nanti ibu akan memberikan pertanyaan tentang materi pembelajaran yang ada di link ya. Silakan ya anak ya, buka linknya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi seni patung. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat secara langsung patung yang ditayangkan tadi? Dan tahukah kalian apa yang dimaksud dengan patung? Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Patung bersifat 3 dimensi, yaitu bisa dilihat dari segala arah. Berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi.
Contoh patung sebagai fungsi personal. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan. Contoh patung sebagai fungsi sosial. Patung sebagai fungsi fisik. Patung dibuat untuk dinikmati keindahannya. Patung sengaja dibuat untuk menghiasi sebuah taman sebagai dekorasi di sebuah gedung dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Contoh patung sebagai fungsi fisik. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3. 1. Bentuk imitatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Contoh patung bentuk imitatif. Bentuk non-figuratif. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan lain-lain. Contoh patung non-figuratif. Patung corak deformatif, bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam sesuai imajinasi pematung. Contoh patung corak deformatif. Sudah anak-anak sudah membuka link dari Ibu tadi pembelajarannya. Nah, sekarang kalau sudah membuka link dari Ibu tadi pembelajarannya, kalian akan Ibu beri tugas ya. Tugasnya di LKS halaman 13. Ya, di LKS halaman 13 tugas mandiri 2. Jadi tugasnya tugas mandiri 2. Bagaimana tugasnya? Kalian membuat atau kalian mencari 5 gambar patung ya. 5 gambar patung nanti ditempel di kertas. Ya, tempel kertas ini gambar patung digunting tempel di kertas. Kalau misalkan langsung pakai di edit komputer bisa ya terserah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa cari gambar patung 5 gunting tempel. Terus jenisnya, nih lihat pertanyaannya di LKS ada. Jenis patungnya apa? Ya gambar ini gambar 1 jenis patungnya patung apa? Medianya yang digunakan untuk apa? Teknik pembuatannya patung yang ini itu bagaimana? Gitu ya. Nah, ini gambar 2 juga begitu, gambar 3 juga begitu sampai dengan gambar 5 ditempel. Di lembaran kertas saja ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di meja Ibu. Ya, dikumpulkan di meja Ibu. Di kantor ada tempat pengumpulan, nanti Ibu nilai. Nanti setelah Ibu nilai, Ibu ada 2 map. Satunya map untuk pengumpulan nilai, pengumpulan tugas, satunya untuk pengambilan tugas. Jadi kalian ngumpulinya di map yang untuk mengumpulkan tugas kalian di map situ nanti ada. Nah, kemudian Ibu nilai boleh diambil di map itu ya. Ibu ulang lagi ya, jadi tugasnya kalian ada di LKS halaman 13 tugas mandiri 2 ya. Carilah gambar patung 5 saja. Kemudian gambar patung itu, kemudian gambar patung itu berikan keterangan. Itu termasuk jenis patung apa, medianya bagaimana, teknik pembuatannya bagaimana. Tadi sudah ada di materi inti tadi sudah ada ya nak ya. Itu ya jadi tugasnya ya. Dikumpulkannya boleh Jumat depan, kan kita pembelajarannya seni budaya di Jumat. Jadi Jumat depan dikumpulinya ya. Nah, jangan lupa dikumpulin, kalau nggak ngumpulin nggak dapat nilai. Udah ya, itu tugasnya ya. Kalau kurang jelas putar lagi video Ibu. Ya, terima kasih ya. Nah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.